Jumpa lagi di Besti, selamat datang di Tanpa Bersua Podcast. Bersua dengan rasa, berubah penuh asa. Perkenalkan, aku Yuniar yang akan menemani kalian di episode 4 kali ini. Di episode 4 kali ini akan sedikit berbeda daripada episode-episode sebelumnya. Karena di episode 4 kali ini kita akan kembali membahas kisah horor mahasiswa, tapi di Jawa Timur. Oke, kita langsung ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama datang dari seorang alumni dari universitas swasta di Jawa Timur. Namanya kita sebut saja Randy. Kejadian ini dialami oleh Randy bersama dengan kedua temannya, kita sebut saja Danu dan Dimas. Ini terjadi saat mereka menjadi seorang maba, di mana maba pada umumnya ingin mencoba hal baru. Salah satunya yang sering diikuti adalah berorganisasi. Suatu ketika, organisasi yang mereka ikuti sedang mengadakan sebuah acara, yang dimana Randy, Danu, Dimas ditugaskan untuk melanjutkan dekor ruangan di H-1 acara. Sebelum mendekor, mereka mengikuti rapat terlebih dahulu pada malam itu, dan selesai pada pukul 10 malam. Setelah itu, mereka langsung menuju aula untuk mendekor. Semua berjalan dengan lancar hingga pukul 11.30 malam. Tiba-tiba mereka bertiga mencium aroma pandan. Di situ Dimas berkata, "Rek, kalian bau kayak pandan gitu gak sih?" Danu mengiyakan Dimas. "Iya nih, aku bau pandan juga." Namun di situ Randy menepis. "Enggak ah, palingan cuma perasaan kalian aja." Di situ Randy berusaha agar teman-temannya dapat berpikir positif. Kemudian mereka melanjutkan dekor. Namun tidak berselang lama terdengar suara seperti ketukan palu yang bergema di aula. Tok, 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 tok. Mereka bertiga langsung merinding dan saling menatap heran. Karena pada malam itu hanya ada mereka bertiga yang berada di aula. Karena firasat ketiganya sudah tidak enak dan merasa janggal, mereka bertiga memutuskan untuk mengakhiri dekorasi pada malam itu. Mereka segera berkemas, mengunci aula, dan bersama berjalan menuju parkiran. Namun, tiba-tiba Danu teringat bahwa ponselnya tertinggal di aula. Ia memohon kepada kedua temannya untuk menemaninya mengambil ponsel. Namun, Dimas sudah terlanjur ketakutan pada malam itu. Jadi, Dimas mau pulang. Mau tidak mau, Randy yang menemani Danu untuk mengambil ponsel. Singkat cerita, mereka sudah berada di depan pintu aula. Randy membuka kunci aula dan menunggu di depan. Sedangkan Danu buru-buru masuk dan mencari ponselnya. Malam itu terasa sangat dingin. Bulu kuduk mereka sudah berdiri sejak tadi. Setelah Danu menemukan ponselnya yang tergeletak di panggung, Danu segera berjalan keluar aula. Namun, Danu dikejutkan dengan adanya sesosok noni Belanda dengan pakaian khas wanita zaman penjajahan dulu, tengah duduk di kursi paling belakang aula sambil melotot marah ke arah Danu. Di situ Danu langsung lari terbirit-birit meninggalkan Randy. Randy yang berada di pintu aula menjadi bingung dan kaget. Sehingga Randy ikut berlari tanpa mengunci pintu aula itu kembali. Mereka langsung menuju parkiran dan pulang bersama. Di perjalanan, barulah Danu menceritakan kejadian tersebut kepada Randy. Wah, oke, sekian dari cerita pertama. Seru juga ya di Besti. Cerita pertama aja udah seseru ini. Tapi kalau aku jadi Danu sih, kayaknya nggak bakal ambil HP itu ya, dan bakal ambil keesokan paginya loh. Kalau di Besti gimana? Ayo tulis di kolom komentar ya. Cerita selanjutnya kita dapatkan dari seorang mahasiswa tahun kedua di salah satu universitas di Jawa Timur. Kita sebut saja namanya Feby. Hari itu, Feby sedang disibukkan dengan banyaknya kegiatan organisasi yang ia ikuti. Di tengah-tengah rapat berlangsung, tiba-tiba Feby merasakan panggilan alam.
Segera ia pergi menuju kamar mandi terdekat. Kamar mandi itu terletak di ujung lorong gedung ikonik fakultasnya. Saat ia membuka pintu kamar mandi, tidak ada satupun lampu yang menyala di sana. Padahal biasanya lampu di kamar mandi tersebut selalu menyala. Di ruangan itu terdapat 3 bilik kamar mandi. Feby hanya menyalakan satu lampu untuk menerangi di bilik nomor 1, yaitu bilik yang digunakan oleh Feby. Ia segera menyelesaikan urusannya di kamar mandi. Tetapi dalam keheningan itu, Feby mendengar suara langkah kaki. Menurutnya, suara itu terdengar tidak biasa, seperti orang tersebut berjalan tanpa alas kaki dengan kaki yang diseret. Langkah kaki itu terdengar semakin dekat. Sepertinya orang itu memasuki ruang kamar mandi. Feby bersikap tenang, karena sebelumnya ia telah mengunci pintu bilik toilet yang ia gunakan. Suara langkah kaki itu menghilang, namun gagang bilik toilet yang ditempati oleh Feby bergerak dengan sendirinya, seperti seseorang yang memaksa untuk masuk. Gagang itu bergerak lebih cepat dari sebelumnya, menyebabkan Feby panik, jantungnya berdebar. Ia mencoba meminta orang tersebut untuk berhenti mengganggunya. Kira-kira seperti ini. "Siapa di sana? Ada orang di sini. Jangan mengganggu." Orang itu membalasnya dengan tertawa lirih. Tentu saja hal itu membuat Feby mengira salah satu seorang temannya sedang menjahilinya. Gagang itu masih bergerak, tapi Feby memutuskan untuk membuka pintu bilik. Feby ingin mengecek siapa orang di balik pintu tersebut. Betapa terkejutnya, ia mengetahui jika di luar bilik tidak ada seorang pun. Ia mencoba memanggil orang, tapi sama sekali tidak ada suara. Di bilik 2 dan di bilik 3 juga sudah dicek, tapi nihil. Lantai toilet kering, seperti tidak digunakan. Ruangan itu pun cukup gelap, karena Feby hanya menyalakan lampu di bilik nomor 1. Di tengah kebingungannya, pintu bilik nomor 1 tertutup dengan sendirinya, padahal saat itu tidak ada angin. Di situ Feby mulai ketakutan. Ia segera berlari meninggalkan ruangan itu dan kembali ke rapat. Wah, cukup seram ya Tibesti. Dari cerita ini, kalau misal aku jadi Feby nih, kayaknya aku bakal tahan rasa BAB ku sampai selesai rapat, atau kayaknya aku bakal izin rapat dan BAB di rumah daripada harus BAB di tempat yang sepi seperti itu. Kalau Tibesti gimana? Atau kalau Tibesti bakal ngelakuin hal lain nih? Tulis di kolom komentar ya. Cerita terakhir datang dari seorang mahasiswi dari Universitas Top di Jawa Timur. Kita sebut saja namanya Mira. Jumat 29 September pukul 4 sore, Mira sudah berada di kampus untuk mengikuti kelas sore. Kebetulan, kelasnya mendapat jadwal perkuliahan paling akhir di hari itu. Suasana kampus tampak sepi, padahal biasanya masih banyak mahasiswa berkumpul untuk sekadar berbincang, bekerja kelompok, atau ada yang mengikuti organisasi. Perkuliahan Mira selesai pada pukul 6 sore. Akan tetapi, Mira tidak langsung pulang ke kosnya pada hari itu, karena ia sudah ada janji dengan pacarnya untuk menonton bioskop bersama. Rencananya, Mira akan dijemput pukul 6:30 malam di depan gedung fakultasnya. Langit senja sudah menjadi gelap. Suara azan maghrib sudah berkumandang 30 menit yang lalu. Mira mengajak salah satu temannya, kita sebut saja Andini, untuk sholat maghrib. Namun, Andini menolak dengan alasan akan sholat maghrib di rumah saja, dan ia sudah berjanji kepada ibunya untuk pulang cepat. Nah, karena 15 menit lagi pacarnya akan datang menjemputnya, dengan terpaksa Mira sholat maghrib sendirian di musola. Ia bergegas menuju kamar mandi untuk berwudu.
Dalam perjalanan ke musola, ia melewati sebuah kaca yang cukup besar. Di situ, ekor mata Mira seakan melihat seorang yang mengikutinya. Mira berbalik, tapi ia tidak menemukan siapapun. Tidak ada seorang pun di sana. Sepi. Tanpa memperdulikannya, Mira segera berwudu dan segera menuju musola dan memakai mukena. Lalu Mira langsung sholat, namun pada saat rakaat kedua, seseorang menepuk pundaknya. Ekor matanya menangkap siluet seseorang. Akhirnya Mira menjadi imam pada saat itu. Surah Al-Fatihah dibacakan oleh Mira. Selesai dibacakan, dari belakang terdengar seorang wanita menyahut, "Amin." Mira merasa tenang, mengetahui ia tidak sendirian di sana. Mira lanjut mengimami sholat dengan lebih khusyuk. Setelah sholat, Mira segera berdoa dan mengecek makmumnya itu. Tetapi begitu ia menoleh, tidak ada seorang pun di belakangnya. Kosong. Mira sendirian di sana. Perasaannya mulai tidak enak. Mira merasa was-was, jadi ia segera mengemasi barang-barangnya dan segera pergi dari musola. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin saja wanita yang ia imami tadi sedang pergi kamar mandi. Mira memutuskan untuk mengeceknya, tetapi kamar mandi itu kosong. Semua pintu bilik dalam keadaan terbuka. Mira merasa janggal dengan situasi ini. Tidak mungkin wanita itu pergi dengan sangat cepat dan tanpa menimbulkan suara. Di tengah kebingungan itu, Mira memutuskan untuk segera keluar dari sana, karena sebentar lagi pacarnya akan tiba. Baru selangkah Mira keluar dari sana, tiba-tiba di telinganya terdengar seorang berbisik seperti ini. "Nyari aku ya, nyari aku ya." Diikuti oleh suara tawa melengking yang memekakkan telinga Mira. Merasa sesuatu yang tinggi dan besar sedang berdiri di belakangnya, ia takut. Mira berusaha untuk tidak menoleh ke arah sosok itu. Namun, saat Mira meninggalkan tempat itu dan berlari, naasnya ia terjatuh dan ia tidak sengaja melihat ke arah sosok itu. Mira melihat sesosok wanita tinggi besar mengenakan jubah putih lusuh penuh darah. Darah itu sangat banyak mengitari tempat itu. Rambutnya menjuntai panjang, sangat kusut dan nyaris gimbal. Wajahnya begitu hancur dan matanya hampir keluar. Melihat penampakan semengerikan itu, Mira menangis ketakutan. Ia mengumpulkan seluruh tenaganya untuk keluar dari gedung itu. Rencana untuk bioskop date dengan pacarnya pun gagal, karena Mira terlalu ketakutan pada malam itu. Setelah hari itu, Mira tidak masuk kuliah selama 1 minggu. Ia demam. Cerita terakhir ini sangat seram ya di Besti. Sepertinya kalau aku jadi Mira, kayaknya gak bakal sholat di musola deh. Kayaknya aku bakal lebih sholat di tempat lain gitu. Tapi mungkin Mira ini ngejar waktu ya untuk nonton dengan pacarnya. Nah, kalau di Besti gimana nih? Kira-kira bakal ngelakuin yang aku lakuin atau yang Mira lakuin? Tulis di kolom komentar ya di Besti. Sekian kisah horor mahasiswa di Jawa Timur. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast tanpa bersua dengan rasa, berubah penuh asa. See you di Besti.